Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Nur Laila, NIM 190910302031. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mingguan mata kuliah Gerakan Sosial kelas B. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview tentang buku yang berjudul Masyarakat Sipil dan Negara di Asia Timur Demokratik, yakni antara keterikatan dan pertikaian di pasca pertumbuhan tinggi, yang dikaryai oleh David Chiavacci, Simona Grano, dan Julia Ombinger. Jadi, seperti pada buku sebelumnya, dalam buku ini juga merupakan sebuah karya-karya pemikiran dari banyak para tokoh yang turut berkecimpung pada saat itu, sehingga terbitlah buku ini yang dikaryai oleh David Simoba dan juga Julia. Jadi, buku ini membahas tentang kondisi masyarakat di Asia Timur pada saat terjadinya demokrasi konsolidasi di negara Asia Timur, tentang bagaimana keterikatan dan pertikaian-pertikaian setelah terjadinya pertumbuhan demokratik pada saat itu. Jadi dalam hal ini berfokus pada bentuk keterikatan dan perselisihan di negara Jepang, Korea Selatan, dan juga Taiwan, yang mana negara-negara ini sebagai negara yang mengalami proses demokrasi konsolidasi yang besar. Nah, dampak dari globalisasi dan juga krisis keuangan pada tahun 2008 lalu, seperti yang telah dijelaskan pada buku sebelumnya, nah itu dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan munculnya sebuah gerakan protes dan juga reaksi politik di seluruh dunia, termasuk di negara Asia Timur. Pada masa demokrasi yang menjadi saksi dari adanya aksi protes dan juga konflik tersebut. Jadi terdapat banyak aksi bergejolak yang terjadi di negara tiga bagian tersebut. Selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail, yakni yang pertama itu terjadi pada tahun 2014, yang mana pada tahun 2014 itu terdapat sebuah aksi gerakan bawah Sun yang menduduki parlemen di Taiwan, dan kelompok aksi tersebut mengorganisir demonstrasi massa yang memaksa penguasa pemerintah Kuomintang untuk membuat sebuah konsesi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Yang kedua, pada periode tahun 2016 sampai 2017. Pada periode ini terdapat sebuah gerakan protes dan juga demonstrasi nasional di negara Korea Selatan, yang mana hal itu menyebabkan adanya pengunduran diri secara paksa dan juga penahlukan pada presiden saat itu, yakni Presiden Park Geun-hye. Yang ketiga, di negara Jepang. Jadi di negara Jepang sendiri itu situasi dan kondisinya masih stabil dibandingkan negara Taiwan dan juga di negara Korea Selatan. Nah, jadi adanya aksi protes yang besar dan juga progresif terhadap pendirian yang konservatif. Nah, di depan media massa barat itu hanyalah sebuah puncak dingin dalam perubahan hubungan yang terjadi antara masyarakat sipil dan juga negara di Asia Timur yang demokratis.
Jadi, dalam hal ini dijelaskan bahwa masyarakat di dalamnya itu merupakan suatu masyarakat yang telah mencapai era baru pada pasca pertumbuhan tinggi. Dan yang mana saat ini menjadi sebuah negara demokrasi yang mapan, namun menimbulkan kecemasan sosial baru dan meningkatnya keragaman yang normatif. Nah, hal tersebut itu berdampak pada hubungan atau interaksi antara masyarakat sipil dan juga negara yang tengah menjalani kerjasama baru dan juga area pertikaian yang sangat kompleks. Jadi karya buku ini yang ditulis oleh ketiga tokoh yang telah disebutkan tadi itu membahas dan menjelaskan tentang sebuah negara berkembang serta implikasinya terhadap jalur 3 di negara Asia Timur, serta bagaimana kisah perjuangan sukses perekonomiannya yang mereka jalankan. Yang pertama yakni developmental state. Nah, jadi developmental state ini dijadikan sebuah model sukses dalam pertumbuhan tinggi dan juga kebangkitan global oleh ketiga negara tersebut, negara Taiwan, Korea Selatan, dan juga Jepang. Nah, sehingga tiga negara tersebut menjadi contoh sebuah negara berkembang yang sukses dalam pembangunan ekonomi yang sangat cepat dan diwujudkan melalui perencanaan dan intervensi ekonomi makro yang dipimpin oleh negara. Jadi di sini membahas fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga industrialisasi yang pesat, sehingga menjadi dua prioritas nasional oleh para elit birokrasi, ekonomi, dan politik di negara tersebut. Dalam hal ini, model pembangunan di Asia Timur mencakup rezim kesejahteraan yang produktif sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan negara bersama. Hingga pada puncak titik perkembangan pesat dan modernisasi membuat tiga negara tersebut mengalami sebuah guncangan dan membawa demokrasi ke fase yang baru, yakni pasca pertumbuhan tinggi. Lanjut pada era pasca pertumbuhan tinggi. Nah, pada era ini, negara Asia Timur yang demokratis tersebut mengalami sebuah guncangan transformasi, yakni adanya perubahan mendadak dari jalur pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ke pembangunan ekonomi yang lamban, sehingga transformasi tersebut membawa pada rekonfigurasi lapangan permainan antara negara dan juga masyarakat sipil yang ditandai dengan bentuk keterjeratan dan juga pertikaian serta penonjolan baru adanya gerakan sosial dan protes politik. Selanjutnya tentang hubungan negara dengan masyarakat sipil. Nah, dalam hal ini adanya keterjeratan dan juga pertentangan antara badan sipil dan juga kontrol negara itu berfokus kepada tiga hal. Yang pertama itu tentang isu lingkungan, yang kedua tentang politik identitas, dan yang ketiga tentang neoliberalisme dan juga inklusi sosial. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yakni mengenai isu lingkungan. Jadi dalam isu lingkungan ini terdapat sebuah developmentalisme, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan industrialisasi yang cepat, sehingga menyebabkan tingginya tingkat polusi dan memicu kemarahan serta menciptakan gerakan warga di ketiga negara tersebut, yang mana mengakibatkan sebuah perubahan kebijakan negara di beberapa daerah di dalamnya.
Nah, selain itu, perubahan iklim lingkungan juga telah melahirkan kembali sebuah aktivisme sipil dalam melawan pemanasan global di 3 negara demokrasi di Asia Timur. Dan juga mengenai bencana nuklir yang kembali memperkuat gerakan anti nuklir serta mengintensifkan tingkat perselisihan mereka. Yang kedua yakni mengenai politik identitas. Nah, dalam hal ini hubungan 3 negara yang sukses dalam ekonomi dan juga peningkatan kemakmuran serta inklusi sosial yang luas mengalami pertumbuhan yang lamban sehingga mengubah dinamika regional dan menyebabkan meningkatnya kecemasan sosial di ketiga negara tersebut. Jadi dalam ketiga negara tersebut tingkat kecemasannya mulai meningkat sehingga timbul kelompok gerakan baru. Yang ketiga yakni mengenai neoliberalisme dan inklusi sosial. Jadi di sini pemaknaan tentang bagaimana reformasi neoliberal dan juga inklusi sosial di Asia Timur berprinsip tentang pedoman pembangunan yang melibatkan besar intervensi negara di pasar melalui kebijakan industri dan kepemimpinan birokrasi daripada negara kesejahteraan yang komprehensif. Nah, adanya neoliberalisme yang berhasil dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang mana kemudian menjadi lebih terkenal di Asia Timur. Namun, kebijakan neoliberal tersebut mencakup aktivasi negara dan kooptasi masyarakat sipil, sehingga hal itu merusak inklusi sosial yang menghasilkan sebuah reaksi balik dan aktivisme sipil antagonisme baru terhadap kebijakan negara. Jadi pada dinamikanya dalam buku ini, ketiga negara tersebut, Jepang, Taiwan, dan juga Korea Selatan, itu menganalisis peran dan juga kepentingan dari masing-masing aktor. Nah, setelah rekonfigurasi hubungan negara dan juga masyarakat sipil dan interaksi berbagai pemangku kepentingan serta organisasi dan lembaga sosial di tingkat lokal dan nasional tentang meningkatnya sebuah kompleksitas hubungan negara dan masyarakat sipil di negara demokrasi Asia Timur.